Tinggal sehari lagi, PKH dan BPNT memasuki periode salur Mei-Juni 2024 bagi KPM pengguna kartu KKS, BRI, BNI, BSI, dan Mandiri. Kementerian Sosial menjadwalkan pencairan dua bantuan reguler ini di rentang waktu periode salur di mana para KPM secara runut dilakukan pemutakhiran kelayakan di awal periode salur. Nah, hari ini Supervisor 6NG di tingkat daerah kabupaten kota melakukan konfirmasi kepada operator 6NG di desa dan kelurahan di wilayahnya dan juga kepada pendamping sosial untuk memastikan kelayakan KPM yang nantinya di awal bulan periode salur Mei akan disahkan oleh pemerintah daerah kabupaten kota. Selanjutnya diteruskan hingga ke Kementerian Sosial untuk dijadikan dasar apakah KPM tersebut bantuannya diteruskan atau KPM tersebut ditidaklayakkan. Dan juga usulan calon penerima bantuan sosial untuk disetujui. Setiap penerima bantuan sosial tidak terlepas dari syarat baku yang telah diatur oleh pemerintah dan khususnya untuk bantuan PKH. Karena sifatnya adalah bantuan khusus, maka persyaratannya diperketat. Dan untuk bantuan PKH periode Mei-Juni hanya diberikan untuk 3 komponen saja. Jika tidak memiliki komponen yang dipersyaratkan bagi KPM, maka bantuan PKH otomatis akan dihentikan bansos PKH-nya. Oleh karena itu, silakan teman-teman simak informasinya, syarat komponen yang harus ada sehingga barulah bantuan PKH-nya bisa diterima. Nah, bagi KPM PKH yang dibayarkan ini hanya 3 komponen ini saja yang bisa masuk saldonya pada PKH periode Mei-Juni bagi KPM pengguna kartu KKS, BRI, BNI, BSI, dan Mandiri. Silahkan disimak informasi lengkapnya setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Semoga akhir bulan ini teman-teman tetap semangat untuk menyambut bulan Mei yang tinggal sehari akan kita masuki. Bantuan sosial atau Bansos Program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT akan kembali cair pada Mei-Juni 2024. Melalui Bansos PKH, Kementerian Sosial untuk mendukung ekonomi keluarga yang kurang mampu, masing-masing bantuan memiliki tujuan untuk membantu ekonomi masyarakat. BPNT adalah program bansos pemerintah yang disalurkan secara non-tunai kepada keluarga penerima manfaat atau KPM. Nah, bagi KPM BPNT dan PKH, awal bulan Mei menjadi hal yang sangat penting bagi keberlanjutan bantuan sosialnya. Karena di awal Mei adalah penentuan KPM dari segi kelayakan penerima bansos ditentukan oleh masing-masing daerah kabupaten kota. Kemudian hasil pengesahan yang terdiri dari nama-nama usulan penerima dan juga nama-nama yang ada di DTKS yang ditidaklayakkan dengan berbagai alasan ketidaklayakan. Seperti ada anggota keluarga pegawai negeri sipil (PNS), pensiunan PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri), atau karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Persyaratan penerima bantuan BPNT berbeda dengan syarat penerima PKH. Nah, untuk penerima BPNT, persyaratan lebih mudah dibandingkan dengan persyaratan penerima PKH. Untuk penerima BPNT, dikutip dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BPNT diberikan kepada keluarga penerima manfaat atau KPM dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan. Syarat penerima Bansos BPNT 2024 adalah termasuk warga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat oleh Menteri Sosial dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Bantuan pangan non-tunai atau BPNT tidak memerlukan persyaratan komponen dan kategori yang ada dalam kartu keluarga seperti bantuan PKH yang mengharuskan adanya persyaratan tersebut. Nah, untuk PKH, ketiadaan komponen dan kategori keluarga, maka KPM tersebut tidak dapat menerima atau di-stop bantuannya untuk periode Mei-Juni 2024. Perlu diketahui bahwa ada 3 komponen PKH, komponen utama yang menjadi dasar dalam pemberian bantuan program Keluarga Harapan atau PKH. Yang pertama, itu komponen kesehatan.
Dilihat dari apakah ada ibu hamil dalam keluarga tersebut dan kehamilannya hanya sampai pada kehamilan kedua. Kemudian keberadaan anak usia prasekolah yang berusia 0 sampai dengan 6 tahun dan berlaku untuk anak ke-1 dan kedua saja. Kemudian yang kedua teman-teman, ada komponen pendidikan dapat dilihat dari pendidikan SD, SMP sampai dengan SMA. Kemudian yang ketiga ada komponen kesejahteraan sosial yang terdiri dari lansia atau lanjut usia di atas 60 tahun dan penyandang disabilitas berat. Dari ketiga komponen utama tersebutlah akan dijadikan dasar dalam menentukan jumlah yang dibayarkan kepada para keluarga penerima manfaat PKH. Sesuai dengan peraturan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, kapan sih kira-kira penjadwalan pencairan lewat kartu KKS untuk bantuan PKH dan BPNT untuk alokasi bulan Mei-Juni 2024? Nah, mengingat awal bulan Mei adalah verifikasi penentuan calon penerima bantuan program Keluarga Harapan PKH, di mana nama-nama yang dianggap layak dan masih memiliki komponen keluarga diseleksi secara ketat. Kemudian setelah penentuan KPM, maka akan dievaluasi komponennya. Apakah sesuai dengan ketentuan? Misalnya usia bagi KPM anak usia dini harus pada rentang 0 hari hingga 6 tahun 0 hari. Dan ini berlaku hanya untuk anak pertama dan kedua. Kemudian bagi lansia di atas 60 tahun. Selanjutnya untuk komponen pendidikan, mulai dari tingkat SD sampai dengan SMA, data harus aktif pada Dapodik dan sinkron dengan data DTKS Kementerian Sosial. Nah, untuk bantuan PKH dan BPNT bagi KPM pengguna kartu KKS Merah Putih, tentunya dengan memasuki bulan Mei, ada harapan bahwa bantuan untuk bansos PKH dan BPNT periode salur Mei-Juni 2024 akan dijadwalkan proses pencairannya. Diperkirakan pencairannya akan tersedia antara akhir Mei hingga awal bulan Juni 2024. Untuk penerima PKH dan BPNT, jadwal pencairannya berbeda bagi KPM yang menerima dengan menggunakan kartu KKS dan KPM yang menarik secara tunai di kantor pos. Nah, untuk KPM di kantor pos itu jadwalnya sudah fix. Bansos PKH tahun 2024 akan disalurkan dalam 4 tahap sepanjang tahun. Ini untuk yang cair di kantor pos. Nah, untuk tahap 1 cair dari Januari hingga Maret 2024. Tahap 2 cair pada bulan April, Mei, dan Juni 2024. Tahap 3 diperkirakan akan cair dari Juli hingga September 2024 dan tahap 4 bakal cair di sekitar bulan Oktober, November, dan Desember 2024. Namun informasi valid tentang jadwal pencairan BPNT 2024 hanya dapat diketahui via laman Cek Bansos Kementerian Sosial. Sebab jadwal pencairan untuk tiap daerah dapat berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Pencairan ini juga berkaitan erat dengan kesiapan dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga lembaga penyalur. Agar tidak ketinggalan informasi, KPM disarankan untuk secara berkala melakukan pengecekan pada tautan cekbansos.kemensos.go.id. Bantuan sosial atau bansos program Keluarga Harapan PKH dan bantuan pangan non-tunai BPNT atau lebih diistilahkan dengan program sembako akan kembali cair pada Mei-Juni 2024 melalui kartu KKS. Melalui bansos PKH, Kementerian Sosial untuk mendukung ekonomi keluarga yang kurang mampu. Masing-masing bantuan memiliki tujuan untuk membantu ekonomi masyarakat, teman-teman. Oke teman-teman, semoga berita ini bermanfaat. Silahkan dibagikan ke media sosial dan grup-grup teman-teman punya agar banyak yang terbantu mengetahui informasi tentang bantuan PKH dan bantuan BPNT. Saya Amran undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.